Hari yang baik dan berkah untuk kita semua. Ya, sekarang kita sedang dalam bulan suci Ramadan ya, sedang berpuasa gitu ya. Dan saya mohon maaf nih, sudah beberapa lama waktunya tuh saya hanya memposting video-video short. Ya pertama karena kerjaan lagi banyak sekali ya, lagi sibuk banget kerjaan menuntut saya harus konsen fokus pada tugas utama saya, sehingga ekonom receh ini sempat beberapa waktu agak video-video tentang ekonominya sempat tertinggal lah ya gitu, karena saya tidak punya cukup waktu gitu, sehingga untuk membuat konsep atau membahas isu-isu ekonominya, karena sampai rumah tuh udah sangat lelah dan Sabtu Minggu tuh pengennya rehat gitu. Makanya saya coba beberapa waktu yang lalu ini banyak mengisi dengan video-video short saja untuk menjangkau teman-teman, tetap bersilaturahmi dengan teman-teman khususnya yang sudah menjadi subscriber kanal ini. Nah, kebetulan hari ini weekend, long weekend gitu, ada libur 3 hari, saya sudah cukup punya waktu untuk istirahat. Saya coba menayangkan atau membahas isu-isu ekonomi gitu. Kali ini saya coba membahas isu tentang kesejahteraan individu. Nah, sederhananya gini ya, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seorang individu? Khususnya gini, saat seseorang itu butuh bantuan keuangan, siapa yang harus bertanggung jawab untuk menolong individu tersebut? Apakah individu itu harus mengandalkan dirinya sendiri atau bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sehingga kita harus mampu menabung setiap bulannya, sehingga in case ada sesuatu terjadi pada kita di kemudian hari, kita mengandalkan tabungan kita. Artinya tabungan itu kita perolehkan dari pendapatan kita, menyisihkan sebagian dari pendapatan kita. Cuma kan pertanyaannya, bagaimana jika tidak semua orang itu mampu menabung atau punya pendapatan yang cukup untuk disisihkan dalam bentuk tabungan untuk keseharian saja sudah kadang minus gitu kan. Nah, ada pemikiran lain, bagaimana jika kalau nggak punya tabungan ya mengandalkan bantuan keluarga, sanak famili atau kerabat gitu. Iya, kalau ada yang mau membantu, keluarga yang mau membantu atau kerabat yang mau membantu. Kalau nggak ada bagaimana? Kan keluarga kita atau kerabat kita juga punya kebutuhan hidupnya juga gitu, keterbatasan. Mungkin sesekali bisa bantu, tapi kalau dalam jangka panjang saya pikir juga jadi sebuah masalah juga akhirnya nanti. Nah, ada pemikiran lagi, kalau gitu, kalau nggak ada yang bisa bantu, ya harusnya setiap orang itu betul-betul mengandalkan pada pasar. Artinya apa? Beli asuransi, sehingga kalau ada terjadi sesuatu pada dirinya, asuransi yang akan mengatasi permasalahannya. Tapi kan nggak juga semua orang ya mampu membayar premi asuransi bulanan. Kembali lagi, tidak semua orang punya penghasilan yang cukup untuk disisihkan membayar premi. Yang akhirnya muncul lagi pemikiran, kalau gitu negara. Jadi kalau seseorang nggak mampu ya negara harus turun tangan. Nah, debat kesejahteraan ini atau sering kita kenal dengan welfare state ini sangat alot, panjang di dunia akademis, yang pada akhirnya itu tadi saya sebut melahirkan konsep welfare state yang terus bertransformasi menjadi sistem perlindungan sosial. Saya akan bahas di awal. Pertama itu kalau catatan saya ya, bacaan saya itu yang pertama melahirkan ide perdebatan itu namanya Esping Anderson. Jadi pada tahun 90 dia mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di awal tadi. Itu dia menggunakan 2 pengukuran dalam konsep welfare state katanya, yaitu sejauh mana peran negara dan pasar dalam membiayai atau menjamin atau melindungi hidup seseorang. Nah, kedua ukuran itu disebut atau di dunia Kasanah ilmu pengetahuan dikenal dengan destratification dan decommodification.
Apa itu stratification? Stratification ini ukuran yang dibuat si Esping Anderson yang menunjukkan bagaimana negara memberikan perlindungan yang dibedakan berdasarkan status sosial ekonomi masyarakat, termasuk perbedaan pekerjaan seseorang. Jadi menurut si Esping ini, ukuran stratification ini, tingkat stratifikasi yang rendah itu berarti hampir semua orang, terlepas dari status sosial ekonominya, menerima perlindungan yang sama dari negara. Jadi ukuran stratifikasi itu menunjukkan sejauh mana peran negara. Kalau tingkat stratifikasinya rendah, artinya hampir tidak ada perbedaan, negara memperlakukan samalah setiap warga negaranya. Tapi kalau stratifikasinya semakin tinggi, itu artinya negara memperlakukan masyarakatnya dengan cara-cara yang berbeda sesuai status ekonominya. Nah, ukuran decommodification atau dekomodifikasi ini menunjukkan sejauh mana ketergantungan individu terhadap pasar, yaitu khususnya pasar tenaga kerja dalam membiayai kehidupannya. Jadi semakin rendah ketergantungan terhadap pasar tenaga kerja, maka semakin tinggi tingkat dekomunikasi di negara tersebut. Dengan tingkat dekomunikasi yang rendah, individu itu harus membiayai kebutuhan dasar mereka dengan pendapatan mereka sendiri dari pasar tenaga kerja atau pasar lainnya, misalnya dengan membeli asuransi, melalui tabungan. Artinya apa? Kalau dekomunikasinya rendah, itu artinya di negara tersebut, negara itu tidak melakukan apapun kepada warganya. Jadi warganya harus mengandalkan kemampuan dirinya sendiri untuk menghidupi atau menjamin, melindungi kebutuhannya in case nanti terjadi sesuatu di kemudian hari. Tapi, nah ini kalau dunia akademis itu enaknya, pendapat si Esping ini dikritik oleh Lewis tahun 92. Karena menurut Lewis, si Esping itu tidak memasukkan peran keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hidup seseorang. Menurut Lewis bacanya Lewis lah ya. Ada peran keluarga, khususnya di negara-negara berkembang itu, peran keluarga dalam membantu keluarganya gitu. Nah, karenanya pada tahun 99 Esping merespon kritik si Lewis ini dengan apa? Dengan menambahkan satu ukuran lagi, yaitu ukuran ketiga, defamiliation gitu, defamilisasi lah kalau bahasa Indonesianya. Ini artinya gini, yang dimaksud ukuran defamilisasi ini ini mengukur sejauh mana individu itu bergantung pada keluarganya dalam melindungi kehidupan mereka. Jadi semakin tinggi tingkat defamilisasi, maka semakin rendah ketergantungan individu tersebut kepada keluarga. Jadi kalau suatu negara tingkat defamilisasinya rendah, artinya individu-individu itu ketergantungan terhadap keluarganya rendah, lebih mengandalkan peran dirinya sendiri, pasar tenaga kerja, atau juga negara. Tapi selanjutnya Wood and Goh pada tahun 2006 kalau nggak salah, iya 2006 itu berargumen bahwa negara bisa saja gagal melindungi warga negaranya. Jadi yang dibilang Esping Anderson itu cenderung terjadi pada negara-negara yang sudah majulah, makmur, sejahtera. Tapi kalau untuk negara-negara berkembang yang dimana birokrasinya itu belum efektif gitu ya, seringkali hidup masyarakatnya itu atau seseorang itu bentuknya hubungan patron dengan klien, majikan dan majikan dan inilah pekerjanya, atau juragan dengan buruhnya gitu. Nah, dimana yang patron klien ini, patron informal itu sangat dominan di negara-negara tersebut. Patron informal ini artinya pemimpin-pemimpin informal di masyarakat itu sangat dominan terhadap masyarakat kelas bawahnya. Karenanya si Wood and Goh ini menambahkan dua peran lagi dalam kehidupan seseorang, menjamin masa depan atau membiayai hidupnya. Yaitu pertama dikenal sebagai informal security regime, dan ukuran kedua tambahan si Wood and Goh itu disebut insecurity regime. Ini untuk menggambarkan kondisi di negara-negara berkembang seperti di kawasan Asia Timur, Asia Selatan, Amerika Latin, dan Afrika, khususnya di Sub-Sahara.
Woodengok itu mengartikan informal security regime itu sebagai sebuah kondisi di mana individu sangat bergantung pada hubungan komunitas dan keluarga untuk menyediakan kebutuhan dasar mereka. Komunitas di sini bisa berdasarkan kekerabatan, marga, asal desa atau asal kampung halaman dan lain-lainnya. Terjadilah di kota-kota besar yang padat itu. Misalnya sesama suku A merantau ke Jakarta, ya. Nah, ini yang sudah berhasil di situ tuh jadi patronnya. Yang lain itu yang numpang-numpang jadi kliennya, seperti itu. Nah, tapi pada akhirnya hubungan patron klien ini yang pada informal security regime ini tidak membuat si klien itu sejahtera. Justru dia menjadi masyarakat yang miskin, rentan, dan sangat bergantung pada komunitas atau keluarga karena terbentuk hierarki dan hubungan yang asimetris. Ya, kalau di Indonesia contohnya seperti ini. Mungkin sekarang sudah mulai mulai jarang saya dengar ya. Tapi kalau dulu-dulu ya, itu sering kita dengar ini. Bagaimana hubungan petani dan para tengkulak. Jadi petani-petani Indonesia itu kenapa cenderung selalu miskin itu? Karena tergantung pada tengkulak. Tengkulak inilah patron, petani-petani inilah kliennya. Jadi petani-petani itu untuk bisa bercocok tanam, membutuhkan kebutuhan dirinya dan keluarganya, itu biasanya minjam uang tuh, modal kepada para tengkulak. Nah, nanti dibayarnya kalau saat panen. Ini yang kita kenal dengan sistem ijon. Nah, sebagai gantinya mereka ini petani ini berkomitmen kepada para tengkulak untuk menjual hasil panen mereka dengan harga tertentu yang ditentukan oleh si tengkulak tadi. Sehingga ya ini yang disebut kita sering dengar petani kita terjebak dalam kemiskinan gitu. Karena tadi hubungan patron klien. Jadi si patron tadi tengkulak tadi akan udah bayarin petani itu sistem ijon, nanti udah panen dihargai sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh si tengkulak, sehingga petani ya seberapa besar pun ininya panennya tetap akan miskin-miskin terus. Yang kaya siapa? Ya tetap tengkulak gitu. Nah, ukuran kedua itu disebut atau kondisi kedua insecurity regime kata Woodengok. Nah, ini dicirikan dengan keberadaan dan munculnya kekuatan informal di masyarakat yang kondisinya negara tersebut tidak stabil secara politik dan rawan konflik. Elitnya itu menawarkan keamanan bagi kelompok-kelompok yang rentan. Namun yang kelompok-kelompok rentan ini harus memberikan kesetiaan dan loyalitas mereka kepada para elit sebagai imbalannya. Nah, rezim-rezim seperti ini juga sama. Yang untung tetap si elit, yang sejahtera tetap si elit. Sementara yang masyarakat di rentan ini tetap akan jadi masyarakat miskin gitu. Nah, ini mungkin kalau teman-teman nonton film-film mafia gitu ya, kayak Godfather gitu ya, Narcos, itu kan loyal gitu ya kepada kelompok-kelompok mafia tertentu gitu, atau keluarga-keluarga tokoh-tokoh tertentu. Yang mereka, yang rakyat ini tetap miskin, cuman mereka dilindungin gitu aja. Kalau ada apa-apa nanti keamanan dijaga gitu. Nah, ini yang hubungan-hubungan patron klien ini tidak akan pernah meningkatkan kesejahteraan kliennya, hanya menguntungkan patron, tuannya, juragannya gitu. Nah, oleh karena itu si Woodengok ini berargumen bahwa kedua rezim ini mengindikasikan adanya hubungan patron klien tadi, di mana klien harus terus bergantung gitu kepada patronnya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, untuk negara-negara berkembang, si Woodengok ini menyarankan ukuran deklientelisasi gitu, selain dekomodifikasi sebagai solusi yang ditawarkan oleh si Esping Anderson. Jadi ada perbedaan pemikiran gitu. Kalau si negara-negara maju menurut Esping Anderson pakai dekomodifikasi ukurannya, tapi kalau negara berkembang kata Woodengok itu nggak berlaku karena sistemnya beda. Justru Woodengok menyarankan ukuran deklientelisasi. Kalau di negara-negara berkembang, khususnya tadi negara-negara yang memiliki masalah insecurity regime dan informal security regime. Nah, teman-teman, perdebatan konsep welfare state yang diusung oleh Esping Anderson ini tuh terus berkembang sebenarnya. Banyak habis itu para ahli-ahli, pakar-pakar yang
saling mengisi, saling mengkritik, pro konsnya itu terus berkembang. Pada akhirnya konsep kesejahteraan tersebut itu mengerucut pada upaya menjawab pertanyaan krusial tentang bagaimana kita mendefinisikan peran yang adil antara negara, pasar, masyarakat, dan keluarga dalam menjamin kehidupan seseorang atau individu, yang pada era sekarang sering kita kenal dengan istilah apa? Sistem perlindungan sosial. Nah, episode berikutnya saya akan bahas transformasi dari sistem perlindungan sosial ini. Jadi pantengin terus kanal Ekonom Receh ini. Oke?